Halo, selamat datang di kanal ini. 5 menit bermain matematika bersama Guru Adi. Saya senang atas kunjungan Anda. Tanpa perpanjang kata, mari kita segera bermain. Baik, sekarang kita akan lihat permainan hubungan fungsi linear dan non-linear. Ya, apa itu fungsi linear? Dulu pernah saya bahas, tapi di sini saya terangkan lagi, yaitu suatu fungsi yang pangkat tertinggi variabel inputnya itu 1. Ya. Kemudian jika diplot, dia akan berbentuk garis. Ya. Nah, tentunya kalau fungsi non-linear itu yang tidak memenuhi kriteria tadi, ya. Nah, pangkat tertingginya lebih dari 1, juga diplot berbentuknya tidak sebuah garis, tapi mungkin kurva, ya. Nah, kita ambil di sini contoh yang sederhana. Fungsi non-linear adalah fungsi kuadrat. Nah, sekarang fungsi non-linear. Di sini contohnya fungsi kuadrat. Perhatikan tertulis di situ fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ya. Pangkat tertinggi input itu 2, ya, tidak 1 lagi tapi 2. Dan kemudian si A ini berkawan dengan x kuadrat dan B berkawan dengan x dan C sendirian, ya. Perhatikan untuk A, kalau A itu positif, maka grafiknya, di sini disebut grafik parabola, akan berbentuk seperti semacam huruf U, ya. Ada titik minimum di sana. Nah, jika A negatif, maka bentuknya semacam U yang terbalik, ya. Dan di sana ada titik maksimumnya. Sekarang kita akan lihat rumusan yang sering dijumpai di fungsi kuadrat ini. Pertama, misalnya mencari titik minimum atau maksimum atau vertexnya. Ya, ini koordinatnya dirumuskan x itu minus b per 2a. Untuk y tentunya adalah fungsi dari minus b per 2a. Ya. Kemudian untuk mencari akar-akar ada rumusan biasanya disebut rumusan ABC macam ini, ya. Nah, kalau persamaan kuadrat itu sederhana biasanya bisa difaktorkan. Tapi secara umum agak susah, ya, difaktorkan, ya. Apalagi soal-soal di luar kelas, ya. Mau tidak mau kita pakai rumusan ABC ini. Nah, perhatikan rumusan yang di bawah akar. Ini disebut diskriminan, ya. D itu sama dengan B kuadrat minus 4AC. Nah, ini hasilnya bisa negatif, bisa 0, bisa positif. Nah, kalau negatif itu tanda bahwa nanti kita akan mempunyai 2 akar imajiner. Nah, kalau 0 berarti kita mempunyai akar kembar, ya, nilainya sama. Nah, kalau positif berarti kita mempunyai 2 akar real, ya. Jadi grafik parabola kita akan memotong di 2 titik di sumbu X. Nah, sekarang kita akan lihat tentang sistem persamaan. Disebut sistem karena mempunyai banyak persamaan, ya. Bisa 2, 3, atau banyak sekali, ya. Tugas kita adalah mencari penyelesaian sistem tersebut, ya. Kalau masih 2, 3 persamaan, kita bisa mengerjakan dengan tangan dengan metode eliminasi atau substitusi. Tetapi kalau persamaannya banyak sekali, tentunya kita akan memakai matriks dan akan dibantu komputer untuk menyelesaikannya, ya. Nah, di sini ada 2 contoh sistem persamaan, yaitu pertama sistem persamaan linear. Nah, ini semua persamaan yang ada itu bentuknya linear. Misalnya ini di sini 4x tambah 5y sama dengan 335. 9x tambah 14y sama dengan 850. Ya. Tugas kita mencari x dan y ini. Dan persamaan ini kalau diplot nanti bentuknya sebuah garis, maka disebut sistem persamaan linear. Yang kedua adalah sistem persamaan non-linear. Nah, kalau non-linear berarti satu atau lebih itu ada persamaan yang tidak linear, ya.
Di sini contohnya x kuadrat minus 2x ditambah y minus 7. Ya. Ini persamaan kuadrat. Dan satunya persamaan linear. Ya, 3x minus y plus 1. Biasanya kalau cuma dua variabel yang belum diketahui ini, yang sederhana kita substitusikan ke fungsi yang lebih kompleks. Begitu ya? Jelas? Oh, ternyata waktu kita sudah habis. Maaf, saatnya untuk berpisah. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga permainan ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di permainan yang lain. Salam.